kiai, ustadz, ustadzah, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan ini mulut kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, rambut kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah Lavender, kelompok Majelis Taklim Iwamid On Air yang saya hormati, pada sore hari ini menjelang berbuka, ada satu kisah yang luar biasa yang harus kita perhatikan bersama, bahwa ada seseorang yang mencari tempat bersedekah orang-orang yang tidak punya makanan pada sore hari ini menjelang berbuka. Ternyata orang tersebut tidak menemukan. Begitu mereka tidak menemukan satupun orang yang tidak punya makanan pada sore hari ini, akhirnya orang ini memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kuberikan kepada siapa sedekahku pada sore hari ini? Berilah kepada hambamu yang sangat membutuhkan. Kemudian tiba-tiba ada orang tua yang datang ke tempat orang tersebut. Kemudian orang tua tersebutlah yang menerima sedekah. Anda tahu siapakah mereka? Dialah adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wayaktubu ala sedekati, kemudian malaikat itu mencatat setiap sedekahnya itu dijadikan Allah satu malaikat. Kemudian malaikat itu membacakan tasbih dan memohonkan ampun kepada orang yang bersedekah pada saat menjelang berpuasa. Berbahagialah bagi saudara-saudaraku yang selalu istiqomah berbuka bersama, baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada saudara, yang selalu memberikan kebaikan kepada saudara, kepada mama, kepada bapak, kepada keluarga, kepada saudara, yang memberikan buka bersama yang pertama. Mudah-mudahan pembuka puasa yang kita lakukan ini menjadikan catatan bagi malaikat. Kita semua dicatat oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu ta'atullahi ta'ala. As-saumu ta'atullahi ta'ala. Yusabu alaiha, orang-orang yang taat. Yusabu alaihal mu'minu sawaban maftuha la hududa lahu. Li'annahu lillahi subhanahu wa karramallahu asimun. Wa yanalu biha ridwanullah wa istihqaqu dukhul jinani min babin khasin adalis sa'imina yuqalu lahu ar-riyan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu ta'atulillahi ta'ala. Puasa itu salah satu bukti bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bukti bahwa kita ini betul-betul orang yang berpuasa ini betul-betul tidak kelihatan dengan siapapun. Maka satu bukti orang yang taat kepada Allah adalah puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dheweke arep ndelik ngombe terus bar ngono lambimu dilap-lap, bar dilap-lap poso Mbak nggih. Ya ora ana sing ngerti sampean iki poso napa mboten. Enek warung, mlebu warung sing ketemu sikile terus mangan wareg bareng ngoten cuh. Poso Mbak nggih poso, sapa sing ngerti ya ora ngerti. Maka subhanallah,
puasa ini adalah satu pembuktian sampai di mana iman dan takwa taat kita kepada Allah, inilah puasa. Makanya wajar kalau puasa ini orang yang meninggalkan puasa tanpa ada udzur, ulama sepakat menyatakan kafir. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, Rasulullah langsung menyatakan kafir. Tapi kalau puasa ditinggalkan tanpa udzur, maka ulama sepakat orang itu kafir. Karena satu bukti bahwa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya puasa niki. Ora enek sing ngerti napa ngerti jenengan bar maem terus dilap-lap terus metu ditukai karo kancamu, "Bayu puasa." Puasa lah belgedes wong sing het wae kadang-kala ya ngono ae. Sing het pun duwe delik lek mangan begitu bar mangan metu puasa yo. Ora. Lan apa? Sialangan. Tapi Imamit kan poso kabeh nggih. Iya, Mbak. Ingkang boten uzur, Mbak. Sing uzur boten. Yang kedua, as-saumu siyabu alaihal mu'minun, asyamu as-saumu ta'i puasa iku yusabu den ganjar apa puasa alaiha ing atase taat sapa al mukminu wong mukmin sawaban kelawan ganjaran maftuhkan kang den buka lahu tudan kang ora ana batese iku maujud lahu kedue wong kang puasa. Yang kedua, orang yang puasa itu orang mukmin, yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya, yang tahu hanya Allah. Malaikat oleh nyatet loh, Bu. Malaikat yang tugasnya rokit nyatet, tugasnya nyatet pahalanya menungso, dosanya menungso. Selama Ramadan ini orang oleh. Karena Rasulullah ngendikan bahwa Ramadan ini hanya untuk Allah. Maka saumu Ramadan ani, puasa Ramadan hanya untukku, hanya aku ya Rasul. Sing ngekai ganjaran yo aku, sing nrimo yo aku, sepiro ganjarane gedhe lan akeh yo aku, kaya ngopo keagungan yo aku. Jadi tergantung karo puasa jenengan. La hada lahu, tidak ada batas, Pak. Tidak ada batas pahalanya orang puasa niku. Teng napa? Tergantung karo awake dhewe lek puasa. Lek puasane ya tenanan, jaga lisane tenanan, jaga kupinge tenanan, jaga mripate tenanan, jaga awake tenanan, betul-betul dijaga. Kemudian hatinya selalu berzikir astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca Al-Quran atau mendengarkan majlis ilmu, maka subhanallah bahwa saubatuhu la hadda lahu, ganjaranmu tidak ada batas bagimu menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berbahagialah saudaraku yang berpuasa dapat meninggalkan sesuatu yang jelek, dapat meninggalkan dari batin yang jelek, kerentek yang jelek, ucapan yang jelek, pandangan yang jelek, maka pahalamu tidak ada batas, yang tahu batasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Bu? Napa sangke mulyane wong puasa? Sangke mulyane wong puasa, subhanallah. Kenapa kok nggih enek batase ngoten? Li annahu lillahi subhanahu wa karramallahu wasi'un. Karena Allah Maha Suci dan Allah kemuliaannya tidak ada batas. Wa karramallahu tai. Kamuliaane Allah iku wasi'un, jembar, ombo. Sapa sing golek ning Ramadan iki enek? Ayo, wes ayo. Napa teng Ramadan? Awake dhewe zikir ganjarane min alfi hasanatin.
awake berzikir maca Quran ganjarane min alfi hasanatin. Setiap bacaan satu kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah berikan pahala 1000 pahala, 1000 kebagusan. Min alfi hasanatin. Berarti jenengan sekali baca di bulan Ramadan ini karena Allah khalisan mukhlisan, karena Allah sampai dapat pahala 1 miliar sekali baca. Begitu sampai baca la ilaha illallah khalisan mukhlisan dapat 1 miliar. Kemudian warafa'a darajatuh warafa'a alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat 1000 derajat bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Sapa meneh Bu? Was, sedekah. Wah, luar biasa meneh. Apa meneh? Baca Quran. Apa meneh? Salat tarawih. Masya Allah. Maka celaka dan rugilah bagi hamba-hamba Allah, umat Muhammad yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat di bulan Ramadan tidak mampu melakukan kebaikan. Jangan sampai bulan Ramadan ini jenengan kita samakan dengan bulan-bulan yang lain, karena di situ wa karramallahu wasi'un wa yanalu biha ridwanullahi ta'ala wa istisqaqun dukhulil jinan min babin khasin a'adda lis-shaimina. Allah ridha Bu karo sampean Bu. Sampean mendapatkan ridha Allah. Allah ridha seneng karo sampean. Sehingga napa nggih? Nadrullahi ila sha'imin nadur rahmah. Teng hadise ngoten. Gusti Allah ningali dateng wong sing puasa niku kelawan peninggalan kasih sayang melas ya Allah, cah Taiwan karo nyambut gawe sik gelem ngaji, gelem puasa. Lek mulai jam 12 jam 1 ngelih lemes tapi sik dinekat nyambut gawe karena demi pekerjaan nggih ngurusi keluarga, tapi ya sik puasa. Nahan ngelih, nahan capek. Maka keringatmu itu loh Bu yang mendapatkan ridha Allah. Capekmu itu yang mendapatkan ridha Allah. Wah, tidak ada kesempatan lagi masih baca Quran, ada majelis taklim yang lain, subhanallah. Ini di bulan Ramadan menjenengan wa yanalu biha ridwanullahu ta'ala wastihqaqud dukhulil jinan, dan sampean punya hak untuk masuk dalam surga Allah. Amin. Amin. Amin, Bang. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Amin, Abah lagi makan. Masalah apa ini? Ya, mau kitab. Ya. Tang mriku buka tasik berapa menit lagi? Buka masih berapa menit lagi? 1 jam, Abah, 1 jam. 60 menit. Sudah lebih 1 jam. Tang mriku pun jam 5:30 ya. Setengah 8, jangan 6. Saniki 5:30 tang mriku nggih. Nggih, Pak, nggih. Setengah 6, Pak. Ya mbon, kula maksudnya ngajine rasa suwi-suwi ngoten lho. Kitab sing tak waca masalah kesuwen kok. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa isqaqul dukhulil jinan. Sampeyan termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah, punya hak sampai untuk masuk surga. Min babin khasin, dari pintu yang khusus. Nah, a'adda kang wis nyawisaken sapa Allah pintu khusus lis-shaimina kedue wong kang padha poso-poso kabeh. Jadi wong puasa bisa wonten pintu surga khusus. Yukalu dan ucapaken lahu maring bab ar-royanu utawi apa ar-royanu aran pintu royan.
menurut cerita salah satu tanda-tanda kehebatan surga, bahwa pintu royan niku Bu, niku di depan pintu gerbangnya niku enten 9 bidadari yang nunggu. 9 bidadari nunggu. Kemudian ditanya siapa sampean, nama Siti Jamilah, dari mana, dari Taiwan, mau ngapa, masuk surga, jatahku ini, saya punya hak. Betul sampean puasa, diperiksa, ternyata sampean puasanya sempurna, apik, toto, ya maca Quran, ya ibadah. Begitu masuk di pelayannya oleh 9 bidadari, sampean langsung diganti pakaian sutra dari surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cari semut. Hah? Emang Ini niku lagi anu Bu. Niku lagi maca tasbih niku. Subhanallah. Lagi maca tasbih kersan. Aku. Oke. Baik. Bon, jelas mboten suaranya apa? Jelas mboten? Jelas, Ishar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairihim. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada salah satu pintu yang dinamakan ar-rayyan, pintu rayyan. Yadkhulu padha mlebu minhu saking rayyan sapa as-shaimuna wong kang puasa yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. La yadkhulu ora oleh mlebu, la yadkhulu ora oleh mlebu minhu saking babu rayyan sapa khadun wong suci ghairuhum kang sakliyane ahli puasa. Nggak boleh masuk pintu rayyan kecuali puasa. Astagfirullahaladzim. Jenengan pun dijanjeni karo Gusti Allah. Ibu, bapak, jenengan wis ditawisi karo Gusti Allah. Wong sing puasane apik entuk pintu rayyan. Pintu khusus bagi orang-orang yang ahli puasa. Iya yo ahli puasa, ahli baca Quran, ahli berzikir, ahli sedekah. Subhanallah, dikhususkan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlakuan khusus oleh Allah, yang mendapatkan perlakuan khusus oleh malaikat, sehingga kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faida dakhalu, mongko ari kae wis padha mlebu sapa mukmin, sapa saimun, wong sing poso kok wis padha mlebu, ughliqa mongko den kunci. Falam yudkhal mongko ora kersa mlebu minhu saking bab. Ora iso mlebu sapa akadun wong suci. Wis ora oleh tutup bek. Kecuali wong sing puasa. Lha lek enggak akan nangudur aja sampai batal nggih. Wong lanang ya wajib kerja nyambut gawe ngalor ngidul, lek kerakan nangudur tenan aja batal. Kalau memang bekerja yang sangat berat sekali, yang memang tidak mampu, kalau kita tidak makan, tidak mampu bergerak apa-apa, ya boleh dalam beberapa fikih penjelasannya nanti boleh bayar fidyah atau membayar puasa yang waktu yang ditinggalkan. Yang jelas selama kita tidak ada udzur yang sangat syariah, lebih baik kita puasa, karena di dalam puasa inilah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubayyidu nafsuhu wa yub'adu nafsuhu an adabillahi ta'ala bisababin ma qadirin takbuhu min ma'asin bahwa kafaratud dunub.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufa'adilan ngedoi sapa wong wa yufa'adilan ngedoi apa nafsuhu awake wong lan ngadabillahi saking sesane Allah. Kalau bisa usahakan selama Ramadan ini kita menjauhi dari sesuatu badan kita, dari sesuatu yang mengakibatkan kita tersiksa. Seperti apa? Min ma'asin, saking beberapa maksiat. Kenapa? As-saumu kafaratun lid-dunub. As-saumu kafaratun lid-dunub. Puasa itu bisa ngelebur dari segala dosa-dosa kita. Min amil akhara, dari tahun yang telah lewat. Dari tahun yang telah lewat. As-saumu kafaratun lid-dunubi min amil akhara, dari tahun yang telah berlalu. Masya Allah. Subhanallah. Taniki, monggo Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa kita tinggalkan, hal-hal yang memakruhkan puasa, ya banyak keluar yang tidak penting, itu termasuk banyak makruh, banyak mengundang maksiat. Kenapa? Karena puasa ini bisa menjadi kafaratun lidunub. Puasa ini bisa membuat kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus betul-betul menjaga agar kita semua kembali bihaqi kita takwa, nanti hak-haknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, dan jenengan termasuk saya, panjenengan semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dapat bekerja, dapat berpuasa. Bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua betul-betul orang-orang yang dimuliakan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting selama bulan Ramadan jangan berbuat maksiat. Terus pokoknya ngomong sing api, apa neh dosa-dosa gede. Ramadan ojo napa nggih aja pacaran. Aja pacaran, Ramadan pacaran, ya apa gunane? Awan poso bengi pacaran, apa neh gunane? Leren selama Ramadan, leren nggih, leren, ngomong sing elek dikurangi dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang apa sampaikan tentang masalah apa itu puasa, apa manfaatnya puasa, barokahnya puasa, kehebatan puasa. Silahkan kalau mungkin ada tanya jawab, apa kasih waktu mungkin 10 menit, mungkin nanti kurang setengah jam dari puasa, dari berbuka sudah selesai. Di Indonesia sekarang di Indonesia jam 5 kurang 10 menit. Di Indonesia ini jam 5 kurang 10 menit. Berarti di Indonesia masih ada waktu 1 jam 10 menit untuk menjelang berbuka. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada mau bertanya yang berkaitan dengan Ramadan dan lain sebagainya, kami persilahkan. Jika tidak ada, ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkah berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna ya karim. Ya Rahman ya Ghaffar ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ustadina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin.
Fadlika syam Ramadan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin amin matur nuwun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah masih ada waktu tanya jawab, Abah? Abahnya turun. Tadi Bu, tadi Abahnya sudah memberikan waktu. 10 menit kan ya, monggo 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja. Allah Akbar bertengah-tengah. Ramadan. Kita. Allahu Akbar, barokallah. Ya Allah, kecepatan aku, Bu. Anggap mawon perkara sing cepet itu penak ngoten lho. Anggap mawon perkara sing cepet itu penak ngoten. Anu, katanya masih itu imsak. Imsak subuh, imsak. Maksudnya imsak itu boleh makan atau enggak itu loh, Pak. Soalnya kecepatan aku, Bu. Monggo timur kembali. Monggo apa? Waktu imsak apakah masih diperbolehkan untuk menikmati makanan? Bapak Ibu sekalian, waktunya kita itu dari mulai fajar shadiq sampai maghrib. Fajar shadiq itu ya pas kita Allahu Akbar wis haram mangan. Imsak itu masih diperbolehkan walaupun hukumnya sudah tidak baik, tapi belum membatalkan puasa. Jadi mau imsak sampai minum sak gelas oleh sampai menjelang keluarnya fajar shadiq kira-kira nggih subuh kurang 5 menit atau subuh kurang 2 menit lah ngoten. Lah nikulah wis waktu haram. Lah begitu sudah Allahu Akbar kok ngombe batal. Tapi lek imsak saged angsal mawon jenengan ngombe to dahar walaupun 30-an. Kenapa? Karena di dalam sahur itu barokah. Walaupun 30-an sahur itu ada barokahnya. Di dalam perut nanti akan mengandung berkah, akan mengandung obat. Orang yang makan sahur tapi tidak tidur ba'da sahur, maka sahurnya akan berkah, maka sehat badannya, segala penyakit akan disembuhkan oleh Allah. Maten nggih. Nah, itu yang abot. Niku. Iya wes ya. Terus sepenang pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rona senja. Ya, lanjut. Masalahnya nggak perindo dari berkah. Apa mau tanya ini mulai dekat apa tema. Kalau anak dari Zahzillah itu apakah menghafal Al-Quran itu nggak bisa ya asalnya. Asalnya sampai kapanpun dia nggak akan hafal Al-Quran seperti itu. Itu saja apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau lagi udur boleh wudu enggak, Wah? Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang lagi udur itu yang lebih baik sering berwudu. Kenapa? Karena untuk menjaga batinnya supaya tidak terganggu oleh jin dan setan. Karena orang yang haid itu kan kotor. Nah, sementara setan karo jin iki senengane panggonan kotor, contohnya WC.
Niku kok senengane jin niku nggon WC, nggon barang-barangan WC lah petengan wedi sampean. Tapi lek kamar tidurmu petengan ora wedi, tapi lek WC peteng mesti wedi karena di situ banyak jin dan setan. Ana wong sing head niku karena banyak kotoran, wong jangankan kok ya wis pokoke medeni lah. Pokoke wong head niku lagi medeni lah, banyak suci, ya banyak dibersihkan kotorannya, bareng ngoten disumpeli meneh. Kotor diresiki disumpeli meneh, ngoten sumpel ngoten, nyumpeli wajib niku. Karena kalau nggak disumpeli, nanti kalau pas lewat masjid talwistatahu ala damihi, nanti kalau darahnya netes jadi dosa. Mono hadis menyatakan nalikane sampean bersesuci terus ada melaku disumpel. Nah mengko sampean melaku nang pinggir masjid ndak apa-apa mau disumpeli wisan ngoten. Nah baiknya wudu. Lah bagaimana kalau kita mendengarkan Al-Qur'an boleh? Bagaimana kalau orang yang hafal Al-Quran lagi head boleh terus untuk dirinya sendiri tanpa nggak membawa Al-Quran boleh. Karena memang Al-Quran sudah mancep neng badannya, Al-Quran sudah mancep neng hatinya, hanya dia tidak boleh semaan dengan orang banyak pada saat head. Dia hanya diperbolehkan nyemak untuk dirinya sendiri karena memang Al-Quran sudah mancep di dalam badannya sendiri. Nah orang dia head nggak oleh terus Quran itu ning jero atine dhewe ya piye wong Quran wis ning jero ati kok Bu. Al-Quran wis jero ning sak badane isine Quran ya sudah. Yang penting jangan memegang Al-Quran dan diniati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senengo berwudu, senengo istighfar, senengo maca selawat, uripmu bakal terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, pun. Amin. Niat itu ada sami ya, niat wudunya. Niat wudunya sami ya. Iya, samawat awayatul wudu alirabil hadasil azwari sami. Kenapa kita hanya sekedar wudu menjaga batin kita dari hal-hal yang najis. Tapi kalau nanti mandi junub beda malih, mandi haid beda malih. Wudune ya biasa wudu mawon, Pak. Mboten napa-napa. Iki kangge menjaga badannya supaya terjaga apik lah ngoten. Oke. Jadi tetap ada gunanya gitu loh Abah. Katanya kan kalau pas waktu uzur terus wudu katanya enggak, intinya seperti enggak ada fungsinya gitu loh Bah. Apakah itu ya, juga enggak ini Bah? Ada. Wonten. Wong sesuci sakniki ngeten lho. Alhamdulillah. Sesuci saka hajat nggih. Jenengan sesuci saka najis ning awakmu enek najis sampean cuceni. Iku faedahe yo akeh apa nek berwudu. Kalau menurut keterangan hadis memang tidak ada Bu penjelasan bahwa wong haid iku kon wudu iki yo rene. Lek wudu oleh apa ora yo oleh. Manfaate apa kata ngoten lho. Sama dengan membersihkan najis di badan oleh apa ora oleh manfaate akeh. Tapi memang tidak ada namanya perintah wong haid wajib wudu, wong haid itu kan akeh wudune ora enek mboten. Nikilah makanya dari beberapa pandangan ulama, ya kalau memang ada yang berpendapat bahwa nggak ada gunanya, ya monggo, mboten napa-napa dihormati wong sing duwe pendapat. Tapi sing duwe pendapat lain, ya ayo kita hormati, sama-sama saling menghormati, karena itu perkara itu memang tidak ada perintah dalam Rasul, hanya mengandung kebaikan. Selama mengandung kebaikan, juga kenal wong apik di masalah, nanti ngopo to. Wong lakoni apik kecuali halal haram. Lain ngeten nggih, halal haram lah baru kita bahas mendetail. Tapi halal yang baik selama itu baik bermanfaat, ya ngapain dilarang? Paham nggih? Ya, paham. Ya, alhamdulillah paham. Mantep sakniki, Bang. Alhamdulillah. Yang tadi satu lagi belum dijawab, Bapak. Yang itu yang anak haram bisa menghafal Al-Quran susah katanya. Apa? Tadi kurang jelas umi. Kalau menghafal Quran ini ku, nalikane menghafal Quran lagi haid niku oleh terus njawai dhewe, tapi hanya Quran yang dihafalkan itu. Bukan itu, Mbak, pertanyaannya, benarkah anak hasil dari zina itu tidak bisa hafal Al-Quran? Oh alah, Masya Allah. Kok orang genah ini kita mau Mbak Romlah gitu. Nah, yang kari yang dijawab Rian, ini pertanyaan yang pertama yang Bu Indra. Berdua, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim.
Mulana kula ya Allah kula iki jelaske rada dawa titilah. Bismillahirrahmanirrahim tak jelaske rada tenanan. Bu, Pak, lek awake iki terlanjur berbuat zina, pen-pen dhewe, pangan-panganan dhewe, dosa-dosamu dhewe. Tapi aja meteng. Ngoten lho. Lek meteng niku ceritanya panjang. Kono lah ora kuat ngempet zina-zina karepmu, tanggung-tanggung di arep Gusti Allah kono. Tapi aja kok loberke ning anak, kasihan sama mereka ngoten. Ya namanya wong duwe nafsu karena zina, ya sudahlah apa boleh buat ya zina, tapi saya enggak ngelarang, enggak merintah lho niki, enggak merintah kula. Tapi maksud kok aja meteng ngono, wong zina meteng goblok. Alhamdulillah, Mbah. Lho ora kuwi cerita tenanan iki ruwake. Wong zina meteng wis cengok goblok ben cengoh kuwi jenenge. Wong zina dadak meteng, ngerti zina malah meteng cengoh amat sih ngoten lho. Ya lek zina iki apa diangkat apa ngangge kondom apa kabeh apa piye ngoten lah. Dadi tanggungane ning awake dhewe mboten ke anak. Kalau anak resikonya panjang satu. Jika anak itu lahir laki-laki satu, dia enggak punya hak waris. Dua, dia nggak boleh jadi wali terhadap adik atau kakak kandungnya perempuan. Tiga, dia putus dari duriyah, dari silsilah. Contoh, saya seorang kiai, punya duriyah, punya anak perempuan sampai hamil. Hamil keluar laki-laki, lahir laki-laki. Maka anak perempuan itu tidak bisa menjadi duriyah al-islah. Tidak bisa menjadi duriyahnya Kiai Haji Abdul Latif. Hilang silsilahnya. Itu kan melas toh, Bu. Silsilahnya hilang, nggak bisa mewaleni anak adik-adik, kakang-kakangnya, ayu-ayu, nggak bisa punya hak waris. Kalau perempuan lebih parah lagi. Apakah dia bisa menghafal Al-Quran? Bu, Pak, sing dosa niku wong tuwa, udu anak. Pinter kathah wong hasil zina. Niki nyuntak critane lah teng kula, Mbak, sak crita lah. Kula teng mriki lagi nyekel anak niku lagi hasil zina niku. Apal Quran pun 21 juz punan. Tidak ada masalah. Anak itu tidak dosa. Ngapain anak disalahkan? Sing salah ki awake dhewe sing kurang ajar. Ngoten lho, tukang lebok-lebokke barang ora pada tempate iki ngono. Aku jan nesu tenan iki lek wong zina kae meteng iki kula wegenan lho, Bu. Wegenan, sumpah. Kula wegenan. Gila nih ngoten. Kasar. Bah lek nglebokne. Yo, apa wi kok kasar? Lah niku, makanya ya Allah resikonya panjang sekali kepada anak itu nggak punya dosa, nggak punya salah. Jangan lalu kalau sering ngomong anak zina itu aja disayang. Mana? Anak zina itu nggak ada salah, nggak ada dosa. Mereka terlahir karena perbuatan kita, kelakuan kita. Kita enak dewe, ngocok-ngocok pena anak kon merasakan sengsaranya. Ini kurang ajar wong tua ini. Ngoten kula ngomong. Ono kula dewe iki kula nggih ceramah niku waktu sak dereng Ramadan ceramah teng mau itu hasanah teng mantenan. Kuwi nggih ngomong. Kawin kono zina tanggungan di dosa sing ya milik jamar Gusti Allah. Tapi jangan hamil ya Allah. Anakmu yang kasihan. Dia enggak berdosa disalah-salahkan. Enggak berdosa omongnya enggak oleh ngene. Bahkan ada penjelasan kalau anak zina kalau enggak membunuh kedua orang tuanya tidak akan masuk surga. Omongnya sapa kuwi? Ora enek dasare, enek dalile niku. Anak yang dilahirkan dari hasil zina sakit mawon apa Quran pinter kitab oke banyak. Dia nggak berdosa, Bu. Sing dosa awake dhewe. Apakah dia mlebu surga? Mlebu surga kalau dia amal perbuatannya baik. Setiap manusia punya hak yang terlahir di muka bumi ini dengan cara apapun. Yang salah bukan anak. Dek iso yo gah aku lahir ngene iki, lek cara iso ngomong. "Woi Gusti, aku patenane ning jero weteng. Gah aku lahir kaya ngene iki." Apa? Aku hasil upluk-upluk orang genah bapak lan ibuku. Bunuhlah saya waktu di alam kandungan. Ya kan tidak mungkin. Paham, Bu? Upluk apa? Paham, paham. Alhamdulillah. Upluk. Saya apalagi kadung ngomong nomor suci. Ya enggak lah karo wong tenan. Aku lek wong zina saya metengi jen mentolo nyelentik kupinge kula niku. Jadi niku
Niku Ibu kula jeraken nggih Ibu, nyuwun ngapunten, nyari kula kasar karena memang kula wingi ya jengkel juga. Sudahlah. Anak itu bisa saja kok Bu ya, bisa berbuat baik, bisa menjadi baik, bisa masuk surga, bisa apa. Kalau bisa jadi kiai, bisa jadi ulama. Karena dia tidak berdosa. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya. Sungguh menyentuh. Enggak, Bu Mas Diati. Gimana ini waktunya masih banyak, Bu? Apa? Boleh bertanya lagi, Bu? Sudah. Sudah. Cukup Lavender, nggih. Yes, terima kasih terima kasih saya haturkan kepada Abah Kiai Haji Abdul Adib yang telah menyampaikan tausiah tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih ada waktu. Selanjutnya mari salam bersama-sama. Mari salam bersama-sama. Kepada Bapak Adib, selamat menanti berbuka puasa. Monggo jamaah, doa sira. Jemaah saling bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun ilmunipun Ilmunipun Abah. Coplok-coplok jemaah. Monggo. Aku balik nongko. Kawan. Atas jawaban-jawabannya apa, semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sore hari ini. Kami mohonkan barokah doanya sampun gitu. Imut terlebih dahulu ya. Doanya mau sampun apa terus? Sampun. Langsung ditutup mawon Mbak Santan. Ditutup. Tutup. Ya, dengan berakhirnya doa afirmasi. Terima kasih atas segala maafnya dan mari kita sempurnakan acara dengan doa akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma dengan berakhirnya doa afirmasi tadi berakhir kita berteman